Tugas akuntansi sektor publik. Nama Veronica Piknati Rimugi, NIM 3312014, Prodi Akuntansi kelas 3C, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Teori perencanaan publik. Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan atau planning adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tercapainya tujuan organisasi atau Robinis dan Kultur 2002. Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Teori perencanaan publik. Perencanaan dibedakan menjadi dua, yaitu perencanaan sektoral dan perencanaan nasional atau regional berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi perencanaan pembangunan terdiri dari yang pertama, perencanaan makro, yang kedua, perencanaan sektoral, yang ketiga, perencanaan regional, dan yang keempat, perencanaan mikro. Teori perencanaan publik. Yang pertama, perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Yang kedua, perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan sektor, yaitu kumpulan dari kegiatan atau program yang mempunyai persamaan karakteristik serta tujuan. Yang ketiga, perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Yang keempat, perencanaan mikro adalah perencanaan skala terperinci dalam perencanaan tahunan, yaitu penjabaran rencana makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek dan kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan serta penganggarannya. Teori perencanaan publik. Konsekuensi semakin besarnya peran pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang pertama, dibutuhkan data dasar yang lebih lengkap lagi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah agar setiap tahapan pembangunan dapat dilandasi oleh data yang lebih akurat. Yang kedua, dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Yang ketiga, dibutuhkan partisipasi masyarakat dan swasta yang semakin besar dalam proses pembangunan. Yang keempat, dibutuhkan kreativitas untuk mencari sumber pendapatan daerah yang baru. Hal itu untuk mengimbangi pertumbuhan pembangunan daerah yang semakin besar. Sistem perencanaan publik. Pada setiap hierarki atau jenjang, rencana mempunyai fungsi ganda sebagai sasaran yang harus dicapai oleh jenjang di bawahnya dan merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh jenjang di atas.
Ada dua jenis rencana, yaitu rencana strategis yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, yaitu pelaksanaan misi organisasi, dan yang kedua, rencana operasional yang merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategis dilaksanakan. Sistem perencanaan publik. Sistem perencanaan mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu yang pertama politik, yang kedua teknokratik, yang ketiga partisipatif, yang keempat atas bawah atau top down, yang kelima bawah atas atau bottom up. Perencanaan menurut pendekatan tektonik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja. Yang kedua, perencanaan menurut pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka ditujukan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sistem perencanaan publik. Sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang yang ada di dalam organisasi. Rencana yang berasal dari proses atas bawah dan bawah atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan maupun desa. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahap, yakni yang pertama, penyusunan rencana, yang kedua, penetapan rencana, yang ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana, yang keempat, evaluasi pelaksanaan rencana. Sistem perencanaan publik. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagaimana dari kegiatan perencanaan membangun yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data secara informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masuknya input, keluar, output, hasil, result, manfaat, benefit, dan dapat import. Siklus perencanaan publik. Dalam mencapai perencanaan yang efektif, ada banyak hal yang sering mencapai halangan seperti yang pertama, kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang diterapkan di sekitar area organisasi. Yang kedua, kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan, pimpinan kurang mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan. Yang ketiga, kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen. Teknik perencanaan publik. Ada 5 ragam tingkat perencanaan, yaitu yang pertama, perencanaan komprehensif atau komprehensif plus. Yang kedua, perencanaan sistem atau sistem plus. Yang ketiga, perencanaan di tingkat daerah atau discrete plus atau area perencanaan. Yang keempat, perencanaan subsistem atau subsistem plus. Yang kelima, perencanaan tempat atau site plus. Teknik perencanaan publik. Perencanaan komprehensif atau komprehensif plus. Perencanaan komprehensif dalam lingkup geografis biasanya berupa wilayah organisasi secara keseluruhan, skala waktunya biasanya jangka panjang, dan unsurnya tertuju pada demografi, pembangunan ekonomi, transportasi, penggunaan lahan, fasilitas masyarakat, kegunaan publik, karakteristik atau keterbatasan lingkupan, dan peluang rekreasi. Yang kedua, perencanaan sistem atau system plans.
Perencanaan sistem mengukur kebijakan dan program untuk jaringan kerja khusus dari fasilitas masyarakat seperti sistem pembangunan limbah. Yang ketiga, perencanaan di tingkat daerah atau discrete plans, area perencanaan. Perencanaan daerah biasanya sesuai dengan subjek dalam perencanaan komprehensif dalam bentuk yang lebih detail dan lingkup geografis yang terbatas. Perencanaan berfokus pada salah satu bagian dari daerah bersangkutan. Yang keempat, perencanaan subsistem atau subsystem plans. Perencanaan subsistem adalah perencanaan yang secara teknis lebih detail untuk sistem dari fasilitas komunitas secara luas. Yang kelima, perencanaan tempat atau site plans. Perencanaan tempat adalah perencanaan untuk menentukan tempat atau komponen khusus dari fasilitas komunitas secara luas seperti perawatan tumbuhan atau perpustakaan. Brainstorming. Teknik brainstorming klasik dapat digunakan untuk memformalisasikan maksud dan tujuan, mengidentifikasi isu, mengembangkan strategis, memiliki alternatif, dan menyelesaikan konflik. Teknik ini secara garis besar berjalan sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan dibuat dan diajukan kepada kelompok. Yang kedua, masing-masing anggota kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, masing-masing anggota kelompok membaca jawabannya. Pengulangan jawaban diperbolehkan, namun diskusi tidak diperkenankan dalam hal ini. Yang keempat, masing-masing anggota kelompok mendiskusikan jawaban kelompok secara bergiliran. Yang kelima, jawaban kelompok dihasilkan. Teknik brainstorm secara klasik menetapkan masing-masing anggota kelompok pada tingkat yang sama atau sederajat. Hal ini mencegah adanya dominasi pada salah satu peserta dalam menentukan hasil. Sekian dan terima kasih.